241011060003. Saya Aibak Barani dengan NIM 241011060023. Berikut video presentasi kami mengenai tugas proyek mata kuliah pengantar pemrograman dengan membuat aplikasi berbasis GUI. Deskripsi aplikasi yang kami buat ini yaitu aplikasi pembayaran UKT mahasiswa Unstrat adalah aplikasi sederhana yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, dan aplikasi ini dibuat dan dirancang untuk pendataan pembayaran UKT agar mempermudah pihak universitas dalam mengelola data, seperti mempermudah mengetahui berapa banyak mahasiswa yang telah membayar UKT. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan aplikasi. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian kode dalam aplikasi yang digunakan untuk mengolah data pembayaran UKT mahasiswa. Import libraries, Python. Di import libraries ini kita menggunakan 4 modul. Yang pertama itu Tkinter, modul untuk membuat antarmuka grafis. Yang kedua message box, modul untuk menampilkan kotak pesan kepada pengguna. Dan yang ketiga simple dialog, modul untuk meminta input sederhana dari pengguna. Dan yang terakhir itu OS, modul untuk interaksi dengan sistem, file, dan directory. Nah, lanjut di fungsi untuk menyimpan data. Bisa kita lihat di sini. Pertama itu mengambil data dari input pengguna. Yang kedua memeriksa apakah data tidak kosong. Yang ketiga menyimpan data ke dalam file teks dengan nama berdasarkan jumlah file yang ada di directory data. Dan yang keempat, menghapus input setelah menyimpan dan memperbarui jumlah data yang ditampilkan. Nah, langsung lanjut ke fungsi untuk memperbarui jumlah data. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu menghitung jumlah file dalam directory data. Dan yang kedua itu memperbarui label untuk menampilkan jumlah data yang tersimpan. Lanjut ke fungsi untuk membuka folder. Bisa dilihat di gambar, membuka directory data di File Explorer. Lanjut ke fungsi untuk mencari data. Bisa dilihat di sini. Itu kita meminta pengguna untuk memasukkan nama atau NIM untuk mencari data. Terus lanjut ke mencari file yang mengandung query tersebut. Terus menampilkan hasil pencarian atau pesan jika tidak ada data yang ditemukan. Lanjut ke fungsi untuk menghapus input setelah simpan. Bisa dilihat pada gambar, itu kita menghapus semua input pengguna setelah data disimpan. Nah, kita lanjut ke membuat directory untuk menyimpan file. Memeriksa apakah directory data ada, jika tidak membuatnya. Nah, kita masuk ke membuat jendela utama. Bisa dilihat pada gambar. Itu kita menginisialisasi jendela utama aplikasi dengan judul, ukuran, dan warna latar belakang. Terus kita lanjut ke pilihan fakultas jurusan, program studi, dan semester. Itu kita mendefinisikan daftar pilihan untuk fakultas, jurusan, program studi, dan semester. Kita lanjut ke variabel untuk menyimpan pilihan. Bisa dilihat di gambar. Kita menyimpan pilihan pengguna dalam variabel string var. Lanjut ke input data. Bisa dilihat membuat label dan entry untuk input nama, NIM, fakultas, jurusan, program studi, semester, dan nominal pembayaran UKT-nya. Setelah itu kita buat tombol simpan dan cari. Membuat tombol untuk menyimpan data dan mencari data. Lanjut ke label untuk jumlah data. Label untuk menampilkan jumlah data yang telah disimpan. Lanjut kita membuat tombol buka folder. Tombol untuk membuka folder yang menyimpan data. Lanjut ke memperbarui jumlah data saat aplikasi dimulai atau dijalankan. Memanggil fungsi untuk memperbarui jumlah data saat aplikasi diluncurkan. Setelah itu lanjut ke menjalankan aplikasinya. Memulai loop utama aplikasi sehingga antarmuka grafis dapat merespon interaksi pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mencari, dan mengelola data pembayaran UKT mahasiswa dengan antarmuka grafis yang sederhana.
Fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini yaitu kita dapat menginput data seperti data nama, NIM, fakultas, jurusan, program studi, semester, dan juga nominal pembayaran UKT-nya atau total UKT yang harus dibayar berapa. Dan pada penginputan nama, NIM, dan total UKT atau nominal pembayaran itu dilakukan secara manual atau kita ketik ya. Dan kalau untuk penginputan data seperti fakultas, jurusan, program studi beserta semester itu telah tersedia di aplikasi, tinggal kita pilih sesuai dengan mahasiswa atau mahasiswa tersebut. Dan ada juga fitur untuk menyimpan data. Jika kita telah selesai menginput data-data yang sesuai, kita dapat menyimpan data dan otomatis itu data itu akan tersimpan ke folder dalam bentuk txt, dan kita juga bisa mencari data tersebut yang telah tersimpan melalui fitur cari data. Di situ kita bisa mencari data melalui nama ataupun NIM dari mahasiswa, dan dari situ kita dapat mengetahui berapa nominal UKT-nya, nama, NIM, segala data yang diperlukan ada di situ karena otomatis tersimpan. Beserta juga kita dapat mengetahui berapa total data yang telah terkumpul. Dan ada fitur untuk membuka folder data. Dari fitur ini dapat kita lihat file-file yang telah tersimpan dalam bentuk txt.